Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Wa ya'kuluha wa la ya'kulu as-sadaqah wa la yastakbaru an ijabatil umma wal masakin. Yaghdabu li rabbih wa la yaghdab li nafsihi. Wa yanfadul haqqu wa yalfadul haqqa wa in ada dhalika alaihi bid-darari aw ala ashabihi irdun alain lisaru bil musyrikin alal musyrikin wa huwa fi qillatin wa hajatin ila insanin wahidin yazidu fi adadi man ma'ahu fa aba wa qala anna la antasir bi musyrikin wa Inna nastansiru. inna la nansuru khata adabib inna la nansuru bi musyrikin wa wajada min fudala'i ashabi wa khiyarihim qatilan bainal yahudi falam yahuffa alaihim wa la zada ala marril haqqi bal wadahi bimi'ati naqatin wa in bi ashabi lil hajatin ila ba'ir wahid yataqawwanu bihi wa kana ya'sibul hajar ala batni marratan minal ju' wa marratan ya'kulu ma hadara wa la yaruddu ma wajada wa la yatawarra an mut'imi halalin wa in wajada tamran duna wa in wajada sawa'an akalahu wa in wajada khubza burrin aw sa'irin akalahu wa in wajada halwan aw asalan akalahu wa in wajada labanan duna khubzin wa in wajada batikhon aw rutaban akalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa tiqa'a ila mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مصاب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. إلى قوله ويغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه. Adapun salah satu daripada peringai baginda Nabi Muhammad SAW, itu baginda Nabi Muhammad SAW itu apabila marahnya bukan karena beliau atau diri beliau, enggak. Kebanyakan amarah beliau SAW itu karena haknya Allah itu diganggu gugat, ya. Ataupun Islam diganggu gugat. Bahkan terkadang apabila ada muslimin yang diganggu, makanya dikatakan ya, dalam satu di Maulid ya, wa idza udi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Ya, itu sebelumnya apa itu lupa saya. Ya. Iya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau diganggu dianya, kalau dirinya sendiri diganggu, itu Rasulullah SAW nggak marah. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah ditarik lehernya, itu ridaknya ya, syalnya itu ditarik sama
orang Yahudi itu sampai merah ditarik. Jadi pas syalnya baginda Nabi Muhammad SAW itu diputar gitu. Begitu ditarik itu kan sakit. Gitu. Sampai membekas merah gitu. Lalu sambil mengatakan, "Ya Muhammad, addi haqqi. Ya Muhammad, bayarkan utang saya." Kamu kan utang sih, bayar katanya. Padahal itu utangnya itu utang yang tempo masih banyak, masih lama batan waktunya. Tapi itu orang Yahudi narik bajunya Rasulullah SAW di antara para sahabatnya. Ini banyak sahabat, dia mengganggu Rasulullah SAW. Sayyidina Umar langsung marah, dikeluarkan pedang itu. Sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal itu kepalanya orang itu." Rasulullah SAW diam. Lalu mengatakan, "Ya Umar, ambil uangnya di Baitul Mal." Kan Baitul Mal itu ada haknya Rasulullah SAW seperlima kan ya. Ambil haknya utangnya dia, haknya dia di Baitul Mal, dan tambahkan wahai Umar dengan uangmu. Kaget Sayyidina Umar, kok saya disuruh nambah gini? Karena kamu sudah menakut-nakuti dia katanya. Nah, Sayyidina Umar mikir, ngerti ngono, ndak meneng tok ae lah enak. Kamu nambahi. Ya, akhir sudah dibayar. Setelah dibayar, diberikan uangnya itu ternyata Yahudi itu punya modus, punya misi. Misinya apa? Misinya Yahudi itu pengen tahu. Karena sifatnya Rasulullah SAW itu di kitab-kitab terdahulu, salah satunya kalau diganggu itu semakin sabar. Ternyata benar. Ini diganggu sahabatnya malah dimarahi, terus kemudian uangnya ditambahkan lagi. Wah, ini berarti benar Nabi Muhammad. Itu juga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sahabat ya, satu-satunya sahabat Yahudi yang pertama kali masuk Islam. Setelah melihat keadaannya, sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Yahudi itu rohbannya, rahib Yahudi itu mengenal Rasulullah SAW lebih daripada mengenali anaknya. Karena sifatnya di kitab-kitab terdahulu itu jelas baginda Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada perubahan makna, perubahan arti, perubahan ya, seperti di Indonesia kan misalnya ya. Misalnya di Indonesia kan nama Muhammad itu kalau di Indonesia kan diterjemahkan Indonesia artinya apa? Orang yang selalu mendapatkan pujian. Ya. Nah, kesalahan kitab terdahulu itu setiap masuk ke dalam satu daerah itu diganti dengan bahasanya. Injil itu bahasa apa aslinya? Ada yang ngomong Ibrani. Ya, ada yang ngomong bahasa apa gitu, lupa saya. Terus begitu masuk ke Cina, agama pakai bahasa Cina. Plus nama-namanya itu ya, itu diganti Cina. Nanti kemudian masuk di Inggris, bahasa Inggris. Masuk ke Indonesia, Injil bahasa Indonesia. Saya punya Injil bahasa Indonesia itu di rumah. Akhirnya apa? Makna manis gitu. Sehingga nama Muhammad saja itu, yang aslinya itu, atau mungkin pernah dengar itu videonya Muhammadim gitu. Ya, bahasanya orang, bahasa asli Injil itu tadi itu. Diganti orang yang terpuji. Sudah selesai, nama Muhammad hilang di situ. Nah, kecuali nama nama di dalam Al-Qur'an. Allah SWT menekankan itu. Nah, anzalnal Qur'ana Arabiyan. Bahasa Arab, enggak bisa dirubah-rubah. Kalau diterjemahkan boleh, tapi aslinya adalah Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Di Turki itu zamannya Mustafa Kemal Atatürk, itu mau diganti menjadi bahasa Turki. Gak bisa. Itu merubah Al-Quran itu urusannya panjang itu. Urusannya tahu itu. Nah, kemudian Abdullah bin Salam ini kemudian mengenali Rasulullah SAW. Dilihat sifat-sifatnya. Begitu Nabi Muhammad masuk kan di Madinah beliau.
Begitu masuk itu dilihat begini kerak-keriknya semuanya. Kok persis dengan apa yang di Taurat. Ini benar-benar rapi nih. Sisa satu perkara yang kemudian dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menyikapinya dengan sikapnya yang ada di dalam Taurat. Sehingga saya lupa itu apa yang dilakukan Abdullah bin Salam. Sehingga Abdullah bin Salam itu masuk ke dalam Islam. Setelah masuk dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya mau dakwah juga, mengajak mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kata gini, ya Rasulullah, kalau engkau nanti bertemu dengan orang Yahudi, katakan kepada mereka, siapa Abdullah bin Salam? Ma Abdullah bin Salam fikum. Apa itu Abdullah bin Salam di antara kalian ini sebagai apa? Maka nanti mereka akan, ini sifatnya Yahudi ya Rasulullah, dijelaskan. Itu sifatnya Yahudi itu nanti dia akan mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam itu mengatakan yang baik-baik. Tapi ketika engkau menjelaskan bahwasanya saya ya Rasulullah sudah masuk ke dalam Islam, maka mereka akan berkata buruk tentang aku. Benar, karena Abdullah bin Salam ngerti ya apa wataknya Yahudi. Ya sama seperti sekarang ini. Yahudi ini wataknya sama. Akhirnya Rasulullah SAW dakwah. Abdullah bin Salam dia ada di belakang, sembunyi. Rasulullah SAW menyampaikan, lalu mengatakan, apa yang kalian kagumi daripada Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam itu siapa di antara kalian? Lalu dia mengatakan, oh Abdullah bin Salam itu adalah orang yang begini, orang yang begini, orang yang alim di antara kami, orang yang yang dermawan, orang yang mengenal Taurat dan lain sebagainya. Wah, dipuji habis-habisan. Tapi begitu Rasulullah SAW mengatakan, Abdullah bin Salam keluar. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, ketahuilah saya ada bersama Rasulullah SAW. Saya masuk agamanya Rasulullah. Langsung mereka ngomong, wah Abdullah bin Salam itu goblok. Langsung berubah 100%. Itu wataknya Yahudi. Dikatakan bahwa Yahudi itu adalah orang yang termasuk orang yang suka ingkar. Orang yang suka ingkar. Wah, itu mulai dari zamannya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu kan orangnya temperamental, ngamuan. Tapi antum tahu nggak, Nabi Musa itu masuk di ulul azmi apa enggak? Nah, masuk kan? Syaratnya ulul azmi itu kan salah satunya dikatakan Nabi yang paling sabar. Nabi Nuh masuk, kenapa sabar? Walaupun umatnya sedikit, tapi 900 tahun beliau dakwah. Umat itu ya semoga yang manusia yang naik di atas kapalnya itu cuma berapa orang. Masuk ulul azmi ya. Termasuk kemudian Nabi Ibrahim, sabar. Nabi Musa kalau ngamuan kok iso mlebu ulul azmi. Ternyata apa? Bukan masalah ngamuan nih. Nabi Musa itu kumpul. Sing diamuki Nabi Musa itu malaikat Israel, malaikat maut. Ngono-ngono tok. Harun ya. Tapi ya subhanallah, kenapa seperti itu? Selain diganyang sama Fir'aun, diganyang sama umatnya. Bani Israel itu, Yahudi salah satunya. Diganyang sama itu. Dan Nabi Musa itu kayak gitu. Wah, serang perang, wis cidok, saya supaya perang, sami'na wa asoina. Loh, gini rek. Ya, sudah didukung. Coba antum bayangkan ya, antum ini mau perang sama suatu kaum ya. Puluhan orang sudah kumpul, ratusan orang sudah kumpul. Begitu mau menjalankan peperangan, nggak taunya mereka mengatakan, ya Musa sami'na wa asoina. Kami sudah dengar tapi kami sekarang sudah bermaksiat. Idhab anta wa rabbuka faqatilah. Sekarang engkau wahai Musa dan Tuhanmu berangkat atau dewi. Diprank nih Nabi Musa. Dan itu salah satu yang maktub di dalam Al-Quran. Yang nggak maktub di dalam Al-Quran sebenarnya banyak yang di sejarah-sejarah itu. Loh, kok bisa seperti itu? Ya itulah orang Yahudi. Itulah orang Yahudi. Wah, ada cerita wakil. Sampai sekarang juga ini tentara-tentara Yahudi itu kalau misalnya sudah dapat kalau ada kesempatan gerombolan keroyokan ini wani. Tapi begitu dimuncul wong siji loro yang bawa senjata gini, semburat. Pengecut mereka. Nih. Hakada. Dan itu baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau masalah itu nggak marah. Rasulullah SAW kalau masalah dirinya, DOD nggak marah.
Yang aneh itu kebalikannya, umatnya sekarang ini kalau umatnya ya, kalau pribadinya diodik ngamuk, tapi ini agamanya diodik, cocok ini, cocok ini. Masih mencari alasan, pembenaran untuk orang yang telah mencederai Islam. Ada satu orang sahabat, ya, yang kisahnya apa namanya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya, ayat itu salah satu penafsirannya adalah ketika seseorang orang mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum, lalu kemudian apa? Dibunuh sama orang tadi, sama sahabat tadi. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya dia mengucapkan salam ini kan, dia orang kafir, mengucapkan salam ini ngece. Mengucapkan salamnya ngece. Riwayat yang lain, dia itu ketika didatangi untuk ditarik jizyah, seorang kafir itu, lalu dia mengatakan, enggak, saya enggak mau bayar jizyah. Lalu begitu jatuh dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena sudah terlanjur tersinggung, panas, dibunuh itu. Padahal dia sudah mengucapkan syahadat, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW ketika disampaikan itu, Rasulullah SAW marah luar biasa, wajahnya memerah. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, innama qalahu khaufan minas sayf. Ya Rasulullah, dia mengatakan seperti itu karena waktu itu saya bawa pedang, dia takut sama saya bunuh. Kata Rasulullah SAW, hala syakakta lahu sadruh. Apakah kamu melihat dan kamu belah dadanya dan kamu lihat bahwasanya dia takut kepada pedang? Ya Rasulullah, ala sakakta sadru. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, pergi kamu. Suruh pergi, diusir. Ini sahabat mengulang-ulang karena takut dengan marahnya Rasulullah SAW, cari pembenaran untuk dirinya. Tapi ditolak sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya sahabat tersebut itu meninggal. Dimasukkan di dalam kubur, kuburnya nolak. Dikubur, dipendam, besoknya sudah ada di atas kuburan lagi. Dikubur, di atas kubur lagi. Kuburan terbongkar maksudnya, kayak disembur gitu sama bumi. Akhirnya pilihannya dikubur, dilemparkan di atas jurang, ditutup sama batu-batuan. Itu. Tapi kita nggak boleh ngomong ini kafir, enggak, karena ini sahabat yang asi, maksiat itu aja. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya bumi, innal arda takbal man huwa asyarru minhu. Ini bumi ini nerima orang yang lebih buruk daripada ini. Fir'aun diterima, Namrud diterima, ya. Orang yang lebih buruk, orang kafir-kafir yang lain diterima sama bumi. Tapi ini, ya, karena ucapan la ilaha illallah kemudian orang dibunuh, ya. Alasannya kadang-kadang masuk akal. Kalau kita mungkin di tempat itu, di posisi seperti itu, ya mungkin kita melakukan yang sama, kemungkinan. Karena emosi muntap, emosi sudah terlalu marah, ya mungkin terjadi seperti itu. Tapi itu bukan alasan. Kata Rasulullah SAW, bukan alasan. Ini la ilaha illallah. Ini min azamati la ilaha illallah, daripada keagungan kalimat la ilaha illallah. Sudah. Dan ini pernah terjadi dengan satu orang lagi di akhir zaman. Namanya siapa? Mustafa Kamal Ataturk tadi itu. Sampai sekarang ya. Yang namanya dialah yang orang yang menghapus dinasti Ottoman. Lalu kemudian dia yang merubah azan dengan bahasa Turki. Dia yang menghalalkan mabuk-mabukan. Drastis loh, Rek. Mulai dari zamannya dinasti Ottoman itu tidak boleh ada minuman keras, ini itu. Begitu Mustafa Kamal Ataturk ini dinasti Ottoman digulingkan, Mustafa Kamal Ataturk jadi presiden pertamanya Turki, langsung adzan bahasa Turki. Orang nggak boleh pakai hijab, pakai kudung nggak boleh orang Turki. Terus kemudian begini, wah kabeh dirubah semuanya. Bahkan sholat pun nggak boleh pakai bahasa Arab. Tidak lama, mungkin berapa tahun beliau itu jadi Mustafa Kamal Ataturk itu jadi presiden, lalu kemudian sakit-sakitan, ada yang ngomong kanker, ada yang ngomong ini itu dan lain sebagainya, sampai dia itu merasakan badannya itu panas yang luar biasa. Saking panasnya itu dia ditaruh di laut musim dingin, taruh laut, kena air laut itu,
tapi tetap kepanasan. Sampai akhirnya dicarikan es batu, dibuat apa namanya, kayak gini nih. Tapi es batu ditaruh di atasnya. Tetap dia merasa kepanasan. Dingin-dingin. Allah adab, Allah siksa. Ya. Sampai akhirnya dia itu meninggal, mati, dikuburkan, nggak bisa dikuburkan. Ditolak sama bumi. Sampai akhirnya dia dikuburannya bagaimana? Dibuat kayak marmer gitu, ya. Peti mati, peti dari marmer. Dimasukkan itu Mustafa Kamal Atatürk, kemudian disemen, kemudian dijadikan ditaruh di satu, sekarang ini di satu kayak bangunan gitu, aula. Dan konon, saya nggak pernah ke sana. Konon yang masuk ke sana itu tercium baunya nggak enak. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya dia menghinakan agama Allah, ya dihinakan, nggak bisa. Agama Allah kok diudah-adi. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong di jalan Allah, kamu akan ditolong. Itu mantuknya, mafhumnya. Kalau kita nggak nolong, ya nggak ditolong. Ya, mafhumnya bukan itu itu istisna mantuk. Mafhumnya, kalau engkau menghinakan berarti kamu dihinakan. Sudah seperti itu. Makanya wahakadha, kalau Rasulullah SAW itu kalau misalnya agamanya Allah diudah-adik, marah. Ingat Allah itu pencemburu. Itu yang perlu diingat, Allah pencemburu. Iya. Makanya di dalam tahlil itu biasanya ada kalimat wala ta'khudna ala ghirrah. Jangan engkau ambil kami hanya karena berdasarkan kecemburuanmu ya Rabb. Hanya karena cemburu. Itu. Ketika Rasulullah SAW dikelilingi sama para sahabat untuk melindungi Rasulullah SAW, itu Allah cemburu. Diturunkan ayat, wallahu ya'simuka anin nas. Allah yang akan melindungi kamu dari orang-orang itu. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, sahabat dibilang, ya sudah pulanglah ke rumah masing-masing. Banyak itu. Makanya itu jangan sampai nanti di Ramadan Allah sudah ngasih, Masya Allah luar biasa, kita ibadahnya bagus, baik. Di luar Ramadan hilang kabeh. Di luar Ramadan sudah gak baca Al-Quran lagi. Di luar Ramadan tidak qiyamul lail lagi. Di luar Ramadan tidak berbuat sedekah atau apa-apa yang baik-baik lagi. Itu Allah cemburu. Seakan-akan nanti Allah berkatakan, tadi kon ngene iki gara-gara Ramadan tok ya. Bukan gara-gara saya. Saya ini lebih agung. Saya yang ciptakan Ramadan. Kamu itu. Baginda Nabi Muhammad SAW, wa yanfidil haq wa in 'ada dzalika bid-darar alaihi aw ala ashabi. Dan Rasulullah SAW itu menyampaikan yang hak, memberikan hak. Ya. Walaupun dia kembali dalam keadaan bahaya pada dirinya atau kepada para sahabatnya. Ada salah satu sirayah. Ya. Sirayah itu beda sama Gaza. Ya. Kalau Ghazwa itu perang yang dihadiri Rasulullah SAW. Tapi kalau sirayah itu nggak dihadiri Rasulullah. Suatu perang terjadi karena seorang muslimah, seorang perempuan muslimah diganggu oleh orang kafir. Satu orang muslim marah, sahabat. Marah, dikejar orang yang ganggu tersebut, gak taunya diserang itu orang muslim sampai kemudian meninggal. Dengar itu kabar baginda Nabi Muhammad SAW, marah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, diutuslah beberapa orang. Kalau nggak salah Sayyidina Hamzah atau Sayyidina siapa gitu, Sayyidina Ali atau Sayyidina Hamzah yang diutus itu. Beberapa sahabat masuk ke tempat itu, perangi mereka. Karena apa? Marah. Dan ini pernah dialami oleh Khalifah Mansur, Amirul Mukminin Al-Mansur atau Al-Ma'mun atau Al-Mansur itu. Mendengar satu orang perempuan atau satu orang muslim, bukan perempuan, satu orang muslim dibunuh di satu tempat, negerinya itu orang kafir, negerinya orang kafir. Atau negeri yang mayoritas orang kafir. Marah banget. Kirim, yang dikirim bukan 1, 2, 3, 10, 100 orang, enggak. Ribuan pasukan dikirim untuk nyerang itu kota. Cuman gara-gara satu jiwa seorang muslim. Itu sampai-sampai kalau misalnya itu Ma'mun sekarang masih ada atau Mansur itu masih ada, enggak ada apa-apa Yahudi.
Israel. Tapi nggak ada orang yang seperti itu lagi. Salahuddin Al-Ayyubi begitu juga. Masya Allah. Cuman ya kayak kita ini ya paling kita bisa ini karena sudah di mana-mana kan punya aturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita masuk daerah sini ya aturannya situ, sini situ. Lalu apa yang harus kita lakukan? Doa. Doa paling enggak kita itu setelah assalamualaikum warahmatullahi kita minta sama Allah macam-macam doa hajat-hajat kita ditutup dengan ya Rabbi Allah saudara kami yang ada di Palestina, di Gaza, di Rafah, di India. Ya Rabb selamatkan mereka, amankan mereka, tolong mereka, bantu mereka, senangkan mereka, karuniakan rezeki yang banyak untuk mereka. Ya. Kalau kita doakan itu kan amin, malaikat amin, 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 walaka bimithil, kamu juga dapat seperti itu. Ya kita doakan mereka. Uridu alaihil intisar bil musyrikin al musyrikin. Ditawari Rasulullah SAW untuk al-intisar, menolong ya. Peperangan ini ditolong antara kaum musyrikin. Ini padahal perang sama musyrik. Tapi ada bantuan dari orang musyrik ditolak oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu jumlahnya sahabat itu masih sedikit waktu itu. Setelah perang Badar ini. Tapi orang kafir mau bantu Rasulullah SAW untuk mengalahkan orang kafir juga. Kalau nggak salah waktu itu Bani Quraidah atau siapa gitu. Mau nolong Rasulullah SAW ditolak. Nggak mau. Kamu salah. Saya dan para sahabat saya yang berperang. Sampai gregetan Bani Quraidah itu akhirnya kemudian melakukan suatu pengkhianatan. Itu kejadian pas perang Khandaq. Wah kayak gini ini Rasulullah SAW nggak mau. Sahabat sedikit, mau ditolong sama orang kafir juga nggak mau Rasulullah SAW. Fa'aba wa qala inna la nastansir bimusyrik. Rasulullah SAW malah mengatakan sesungguhnya kami tidak minta tolong sama orang kafir, orang musyrik katanya. Loh ini peperangan kalau nggak peperangan Rasulullah SAW itu ya biasa, tetap ada yang namanya toleransi. Rasulullah SAW itu pernah utang gade sama orang Yahudi. Sampai dikatakan ketika Rasulullah SAW wafat, wa dir'uhu marhunatun indal Yahudi. Rasulullah SAW meninggal itu dan pakaian perangnya itu masih tergadaikan di orang Yahudi. Dan ceritanya yang Rasulullah SAW dulang orang Yahudi perempuan. Rasulullah SAW mendatangi satu orang kafir sakit, ya, didatangi, dilihat oleh Rasulullah SAW, masuklah Islam. Bapaknya itu sampai nangis. Ya Allah kok segininya Muhammad ini nawari kayak gitu. Lalu kemudian si bapaknya mengatakan ya waladi ati Abul Qasim. Itu anaknya pengen masuk Islam noleh. Rasulullah SAW nawari Islam. Ini anak pengen masuk Islam, tapi bingung ditolak bapak apa ini. Akhirnya tutup mati gara-gara lorot, mati diantemi bapak ini maksudnya. Ya. Jadi ya anaknya bapaknya langsung ya waladi ati Abul Qasim, wahai anakku taati saja Abul Qasim Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu meninggal. Nangis baginda Nabi Muhammad. Apa tangisannya? Tangisannya ini satu nyawa selamat, tapi banyak nyawa yang belum selamat. Nah kita ini kalau menyelamatkan orang seperti itu tuh luar biasa hadirin. Orang diajak masuk Islam. Kapan hari siapa ya? Ada yang mu'allaf hadir ya. Iya, mu'allaf itu. Yang di Qiyamul Lail. Ada kapan hari ada, bukan masuk Islam, cuman dia mu'allaf baru masuk Islam tapi ikut Qiyamul Lail. Iya sama Mbak. Yang orang mu'allaf. Hah? Iya. Nah, alhamdulillah seneng. Saudara baru kan kayak gitu ya. Berapa lama mu'allafnya? Hah? Setahun lebih. Alhamdulillah. Ya. Banyak orang mu'allaf. Kapan hari juga subhanallah pas majelis taufik pertama-tama itu
baru sekali apa 2 kali langsung ada orang masuk Islam waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak loh orang masuk Islam. Nah, kalau antum punya saudara teman seperti itu, ajak sharing sedikit, kemudian diajak tunjukkan Islam itu baik, begini begitu. Ya. Ajak kepada Islam, tapi jangan dipaksa, diajak. Kata. Nah kemudian wajada min fudala'i ashabi wa khiyarihim qatilan bainal yahud wa lam yakhfi 'alaihim. Dan didapatkan daripada tokoh-tokohnya para sahabat yang sampai meninggal di antara orang-orang Yahudi, tapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak minta tolong sama mereka orang-orang Yahudi. Ada di antara para sahabat itu yang terbunuh. Bahkan bisa Rasulullah SAW mengatakan kepada orang Yahudi tersebut, bantu kami. Bisa, tapi Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan seperti itu. Wala zada ala murril haq, dan tidak menambahkan kepahitan yang dialami oleh Rasulullah SAW itu menyimpang daripada kebenaran. Rasulullah SAW itu uripnya nggak enak loh, Rek. Jangan dipikir enak, gak enak Rasulullah SAW itu. Supaya tujuannya supaya menjadi uswah hasanah. Kita ini nggak makan sehari terus montang-manting ngamuk-ngamuk nang dindi. Rasulullah SAW itu turun dino rek nggak mangan, tapi sih tetap sabar. 3 hari, tapi tetap sabar. Sementara kadang-kadang telat mangan titik, nggak sarapan titik. Waduh, wis banting-banting iku, wis ngamuk-ngamuk. Bal wadahu bimi'a naqah. Ini tergantung baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan sahabatnya terbunuh atau dibunuh oleh orang Yahudi, malah justru Rasulullah SAW bayar fidyahnya dengan 100 ekor onta. Wa inna bi ashabi la hajatin ila ba'irin wahidin yadagawuna biha. Subhanallah. Rasulullah SAW itu kadang-kadang Rasul SAW yang nanggung kesalahan seorang sahabatnya. Terkadang Rasul SAW yang menanggung kesalahan sahabatnya. Ada sahabat yang membunuh atau bagaimana tapi Rasul SAW yang menebusnya. Padahal baginda Nabi Muhammad sendiri sudah dalam keadaan tidak mampu. Wa kana ya'sibul hajar ala batnihi marratan minal ju'. Rasulullah SAW terkadang mengikat bebatu-batuan di perutnya karena rasa lapar. Ya. Jadi batu itu dikasih kayak sabuk gitu ya, atau kayak kain itu ditaruhi batu 2 kanan kiri, lalu dipepet ya, kayak korset gitu ya, untuk neken perut itu untuk menahan rasa lapar. Tapi ya tetap akibatnya ya loro. Tetap akibatnya ya kelaparan. Itu. Wa marratan yaqul ma hadar. Terkadang Rasulullah SAW makan apa yang ada di depannya. Wala yaruddu ma wajad, dan tidak pernah menolak apa-apa yang ada. Apa yang ada tidak ditolak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tahu dipangani suket rek. Dimakani rumput. Waktu di embargo Rasulullah SAW diusir dari Mekah sampai ke lembah Bani Hashim. Ya. Itu Rasulullah SAW itu tidak makan kecuali makanan apa yang ada. Dilihat anak panganan rumput dipangan deh. Sampai dalam riwayat itu yang bersama Rasulullah SAW itu sampai ada yang meninggal. Salah satunya ketika pulang dari situ Abu Talib meninggal sama Rasulullah. Disusul dengan Siti Khadijah. Setelah diembargo seperti itu sampai kotorannya kotorannya yang bersama baginda Nabi Muhammad itu kotorannya seperti kotorannya kambing. Pupnya itu seperti kotoran kambing. Karena makanannya seperti itu. Lemes semuanya, gak ada energinya. Sahabat itu mau ngasih, kalau sahabat-sahabat yang kaya raya seperti Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya, ketika mau ngasih makanan keluar dari Mekah untuk ke tempatnya Rasulullah SAW, itu masih ada yang jaga. Sayyidina Umar itu sampai ngomong sama yang nyegat,
Nek kau tidak kepingin mati, ya, kalau kamu tidak kepingin ibumu, ibu-ibu kalian meratapi kalian dan istri-istri kalian menjadi janda, maka coba larang saya. Ya. Itu sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, nggak ada berani itu. Akhirnya dikasih, tapi nggak setiap hari seperti itu. Itu bagian dari Nabi Muhammad. Wala yarud ma wajad wala yatawarra an mat'amin halal. Dan tidak pernah tawarruk itu berwarok-warokan. Ada makanan diterima Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini makan, ditanya, ini makanan teko sapa? Gawe ini kate opo? Enggak. Diterima oleh Rasulullah SAW. Wa in wajada tamran duna khubus akalah. Kalau mendapatkan kurma tanpa enggak ada rotinya, dimakan oleh Rasulullah. Wa in wajada syiwa akalah. Kalau dapatkan daging panggang, daging yang dibakar, dimakan. Wa in wajada khubz bur atau syair. Kalau Rasulullah SAW menerima dapat roti gandum ataupun gandum kasar gitu ya, akalah, tetap dimakan oleh Rasulullah SAW. Ada permen atau ada yang manis-manis dimakan, madu dimakan. Artinya apa? Rasulullah SAW nggak tahu pilih-pilih. Pernah Rasulullah SAW itu nggak ada apa-apa kecuali cuka. Dekol, ya, dikasih makan sama salah seorang istrinya. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada idamnya, nggak ada ikannya. Ya, lauknya nggak ada, kecuali ini cuka khal. Rasulullah SAW sama tersenyum mengatakan, sampai kok girang, oh, nikmal idam khal, katanya. Ini lauk yang paling enak itu adalah khal. Tapi gue gak bisa digawin hari ini. Aisyah, aku ngomong pindang sepisan, pindang terus kok katanya. Ini beliau ini. Ya khusus, jangan diganggu. Ya pernah saya diundang sama beliau sama ya. Orang sana tahu kalau saya senang gara-gara ya itu tadi, saya diundang sama orang Madura di Banjar, jamaah majelis. Ya itu makan, itu ngasih makan itu ada telur, pindang, gitu-gitulah. Oh enak ini, sedap ini, saya makan. Saya lama harus gak makan pindang. Begitu makan pindang, dia ngelihat itu kok seneng ya. Ya karena kita ya nyeneng nawang tuan rumah gitu loh. Ya, masa apa tolak? Wah, pindang ganti-ganti masuk ngono rek. Ya enggak pantas nemen kan. Ya. Akhirnya di daerah situ setiap ngundang saya, duduk omah ikut tok. Sak kampung. Iku nek ngundang aku mesti ono pindang. Wah, kadang-kadang pindang ambek apa namanya? Bukan ada apa? Iya, enggak. Ikannya itu apa jenis bahasa Madura sambel itu apa? Cenge. Ya sih itu. Ya sudah ya saya makan di sapa maneh. Masa ape njaluk sing aneh-aneh wis ono sing dimasakno iki, daripada iki gak dipangan kok dimasakno maneh suwe maneh. Ya saya makan. Akhirnya nyebar ke situ. Saya pikir di situ toh, saya diundang sama mereka juga di Madura. Sama beliau ini Habib Muhsin. Ya. Begitu mau makan pindang ditokno kabeh. Habib Muhsin, "Duh, panganan di kucing." Tapi ya itulah ya. Siapa lagi? Tapi ada yang lain-lainnya ada selain itu. Ya ada apa ayam apa itu yang di bukan wok-wok. Yang pakai kuah itu loh. Aduh. Itu. Ya. Tapi ala kuliah ini bahas panganan nih. Bukan lah. Nah. Kalau Rasulullah SAW buah-buahan, kalau ada semangka dimakan, kalau nggak ada semangka adanya rutop itu apa namanya kurma yang masih muda dimakan. Itu bagian dari Nabi Muhammad SAW. Saya pernah diundang sama satu orang itu ngundang kita, sama ngundang satu orang lagi. Iku sampai gregetan aku tak lambemu tak ngrecet. Gara-gara apa? Wis panganane wis akeh. Sudah dimasakkan. Ngono iku sik request. Kok enggak dari pertama-pertama request ngono lho. Nek wis ngono iku lak wis sibuk kan orangnya ya. Sudah selesai itu sibuk ini gitu.
Ojo mbok ganggu. Ya, pesen niku macam-macam aneh-aneh, sing ndak ono dipeseni. Seperti itu. Loh, kita ini sering diundang, sebelum diundang tanya, "Beb, sukanya makan apa, Beb?" Ngono iku ya tahu, sering, bukan tahu, sering sekali. Ya saya bilang, "Wah, sing ono ae sing gampang. Saya kepingin menikmati makanan apa yang di situ yang favorit, yang lumrah, yang gampang ngono rek, biasa." Dimasakkan. Ada satu tempat saya pernah diundang di pesisir laut iki rek. Ya jangan berharap dapat kambing. Ya, terus ayam, jangan berharap seperti itu. Ditawari saya, "Beb, kepingin dimasakkan apa, pengen makan apa?" Nah, saya bilang, yang gampang dicari di sana apa? Ini pesisir laut ya, ikan, Beb. Ya sudah, ya cari ikan yang enak, gitu aja, selesai. Ada, Beb. Itu bunuh diri, Beb. Dicarikan, ternyata apa? Di pesisir itu, di muara, ternyata di situ ada udangnya nikmat-nikmat dan itu banyak, gampang dipancing. Makan udang. Sakmini orang. Bukan lobster, namanya udang galah. Arek mari rek. Iku wis kecap-kecap ya rek. Iya. Kipas. Ambek es dekat. Karena di sana nggak ada cau. Jadi seperti itu. Ya kita itu harus menganulah, jangan apa namanya. Gini loh, rek. Rasulullah SAW itu kasih contoh, maka amalkan semampu kalian. Rasulullah SAW seneng permen, kalau anak permen buat pangan, niati. Seperti niatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW suka sama yang namanya halawa, suka yang manis-manis. Ya. Lagi kecut, ya menikmati. Japen kecut itu, ada yang kecut itu apa? Nek kalau orang asam lambung, kalau kamu ada asam lambung ya jangan dimakan. Tapi kalau nggak ada asam lambung, kecut-kecut kayak ngono, ya nikmati. Nggak doyan, Beb, ya sedikit. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nikmal idam al-khal, pernah makan juga. Rasulullah SAW pernah makan yang pahit. Rasulullah SAW pernah makan yang manis. Rasulullah SAW pernah makan daging. Rasulullah SAW pernah makan yang masam. Masamnya kalau kecut ya. Rasulullah SAW pernah makan yang hambar. Nah kalau antum makan seperti itu, bismillah, niat niru Rasulullah SAW, selesai. Loh, caranya untuk mencontoh Rasulullah SAW itu luar biasa banyaknya. Kalau antum niru sekali, derajat naik itu. Nanti niru lagi, niru yang tempat yang lain, niru ke posisi yang lain, niru keadaan yang lain, antum naik terus. Wali ku diangkat gara-gara banyak mencontoh Rasulullah. Banyak ngikut Rasulullah. Imam Abul Mawahib Asy'arani, beliau itu mengatakan, diangkatnya seorang derajat seorang wali itu karena kedekatannya dia dengan baginda Nabi Muhammad dalam mencontoh Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Ratib, itu dikatakan memegang magam Qutbiyah 60 tahun. Suwi rek 60 tahun ya. Dadi wali kutub. Ketika ditanya kenapa seperti itu, bagaimana keadaannya Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau itu mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arjuqat amiltu biha." Tidaklah satu pun sunnah Rasulullah SAW kecuali saya berharap saya sudah ngamalkan itu semua. Sampai terakhir Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad itu mencontoh Rasulullah SAW dalam panjang rambutnya. Loh, berarti gondrong itu ngikut sunnah Rasulullah. Ngikut. Ojo kok mateni lho ape. Imran gak mateni ya. Enggak, contoh. Tapi yang salah itu, tapi ono jenggot rek. Yang salah itu rambut digondrongno, jenggot dicukur. Mari juga dicukur, komet dicukur, terus kate sewek sisan nek ngono carane. Iya. Tapi enggak gitu. Rasulullah SAW panjang rambutnya. Loh, Habib Ali Al-Jufri pernah rambutnya panjang loh. Pernah panjang, ada banyak foto-fotonya. Itu berapa tahun yang kemarin. Cuman apa? Cuman ingin mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Iki sunnah. Kalau kita beranggapan rambut panjang itu sunnah, bagus, niru Rasulullah SAW. Tapi ya jenggote ya onokno. Kenapa? Karena jenggot juga adalah sunnah Rasulullah. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita ini seenak-enak nyontoh iki tinggal itu. Imam Abdullah bin Al-Haddad itu takut kalau rambutnya panjang. Kenapa? Karena beliau itu kalau lewat di satu tempat, tahu ini Habib Abdullah Al-Haddad, dicontoh, ditiru kabeh nih sama orang. Lah akhirnya kalau panjangkan rambut nanti ditiru.
Akhirnya Imam Abdullah bin Al-Haddad tidak memanjangkan rambut. Kapan beliau memanjangkan rambutnya? Ketika Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad sudah tidak bisa keluar dari rumahnya. Akhir umurnya sudah esok metu-metu oma, sembahyang di rumahnya sudah, ya, baru beliau memanjangkan rambutnya. Tidak lama kemudian setelah itu sudah meninggal beliau. Jadi beliau sampai sebelum meninggal itu sampai sempat mengatakan bahwasanya saya sudah mengamalkan semua sunnahnya Rasulullah. Nek antum kepengin dadi wali ngono-ngono ya contohan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa mencontoh Rasulullah. Amin. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ah li Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wadal, mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Ya, ada yang bertanya, Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam Sayyidina Rasulullah Muhammad Syekh Abdul Qadir Jilani wa sallallahu alaihi wa sallam طريق أجمعين ثم إلى جميع البلاد الصالحين على بديل على شباب البشر من طريق أهلها ثم إلى مجسيم حجكم صاحبون يا حزب أجر جل وعلا وصحب وأمرسهم جميلة ميجة ثم إلى محمد بن سقاف القمر أحمد عبد القادر بن عبد الرحمن خالد الحامد والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وأن الله يجعلكم برحمة والله في الجنة ولا يجعلكم محزنا للحيرة وأن الله يضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ولا يحفظ من صالح شامل خلد إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل يا علما نهضى بالخير ولطف كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفا حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا